Bab 261, Bab 131, Jalan Surga, mengurangi yang berlebihan dan melengkapi yang tidak cukup, Bistidestrikes 8K Gabungan Bab Permintaan Tiket Bulanan 4. Penerjemah, 549.690.339. Memang, bagi para murid dari sekte yang bersahabat untuk memperlakukanmu dengan rasa hormat seperti itu adalah bukti dari pemuridan senior jin yang luar biasa. Kau pasti memiliki beberapa bakat. 11. Saat berikutnya, sebuah suara lembut seperti jade menimpali. Kau memberinya terlalu banyak pujian, adik junior. Dia masih memiliki jalan yang panjang untuk dilalui. Memujinya begitu banyak mungkin membuatnya sombong. Liang Seng telah berbalik untuk menunjukkan rasa hormatnya pada saat ini. Jika bukan Jin Kuan-Siu dan Master Puncak Jin Jun yang sebelumnya telah berkultivasi secara tertutup di depannya, lalu siapa lagi? Murid menyapa Master. Murid Yang Cheng menyapa Master Puncak Jin Jun. Pada titik ini, Jin Kuan-Siu mengangguk kecil, wajahnya menunjukkan rasa puas yang besar. Memiliki murid seperti itu memang membawa kegembiraan di hati seseorang. Liang Seng melirik Shen Wukue secara diam-diam. Pada saat ini, kakak laki-lakinya yang kedua menatap lurus ke depan, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tidak menunjukkan tanda-tanda perilaku liar yang sebelumnya dia tunjukkan di gua tempat tinggalnya. Mungkin menyadari tatapan Liang Seng padanya, Shen memberi sinyal diam-diam dengan matanya, lalu segera kembali ke keadaannya yang seperti patung, menatap ke langit pada sudut 45 derajat tanpa bergerak sama sekali. Guru, silakan lanjutkan, saya tidak melihat apa-apa. Untuk beberapa saat, suasana menjadi sedikit canggung di antara mereka, dan wajah guru puncak Jin Jun bahkan menjadi sedikit merah. Hal ini menyebabkan hati Liang Seng tersentak. Tidak mungkin, dia harus segera pergi. Berdasarkan situasi saat ini, apakah guru benar-benar berencana untuk berkembang di usia tua? Dengan pemikiran ini di benaknya, Liang Seng tidak ragu-ragu dan berbicara, sangat mengejutkan Shen Wukue sehingga dia tidak berani bernapas. Adik laki-lakiku, kau biasanya cukup tajam, mengapa kau begitu tidak menyadari sekarang? Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Shen Wukue tercengang saat Liang Seng meraih tangannya dan membawanya pergi, karena kata-kata Liang Seng sangat lugas. Guru, mohon maafkan kekasaranku. Aku minum terlalu banyak dengan teman-teman Taois sekte luar tadi dan kepalaku agak pusing. Aku tidak bisa mengimbangi, jadi aku tidak akan terus menemanimu dalam obrolan kosong. Jika kau punya instruksi, tolong berikan nanti. Dengan itu, dia menoleh untuk melihat Shen Wukue. Kakak laki-laki, bukankah kau mengatakan kau juga minum terlalu banyak? Ya, aku juga minum terlalu banyak. Pada titik ini, Shen Wukue hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dengan itu, kedua pria itu dengan cemas menatap Jin Kuan-Siu, yang tidak bisa menahan tawa memarahi mereka. Kalian berdua bajingan, silakan, pergi. Kalian hanya membuat tontonan untuk diri kalian sendiri. Begitu kata-kata Jin Kuan-Siu jatuh, Liang Seng dan Shen Wukue tidak ragu-ragu dan berbalik untuk pergi tanpa berlama-lama. Mereka sama sekali tidak tampak seperti mereka telah minum terlalu banyak. Untuk sesaat, hanya Jin Kuan-Siu dan Jin Jun yang tersisa di puncak, saling menatap. Setelah beberapa lama, Master Puncak Jin Jun akhirnya berbicara, "Kakak, apakah aku orang luar?" Jin Kuan-Siu terkejut, tetapi tidak berani melanjutkan topik itu, malah mengubah topik pembicaraan, "Adik junior, aku tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Master Sekte. Mengapa kita tidak menuju ke gua tempat tinggalku dan membahasnya sambil minum teh? Aku akan mengikuti pengaturanmu, kakak." Master Puncak Jin Jun tentu saja tidak akan menolak, sementara di sisi lain, Shen Wukue telah memberi Liang Seng acungan jempol. "Kamu berani bersikap terus terang, adik junior, aku benar-benar mengagumimu." Pada titik ini, bagaimanapun, Liang Seng menjadi tidak sabar. "Baiklah, kakak, tidak perlu terus memujiku. Aku benar-benar merasa sedikit pusing. Kembalilah ke gua tempat tinggalmu dulu, dan mohon maaf karena tidak menjamumu." Setelah berkata demikian, Liang Seng langsung masuk ke gua tempat tinggalnya. Shen Wukue, yang melihat ini, tertegun sejenak, tetapi kemudian tidak dapat menahan tawa dan memarahinya. "Dasar bajingan kecil, baiklah, karena kau telah menolongku, aku akan menyelesaikan masalah denganmu besok." Di dalam gua tempat tinggal, Liang Seng melihat Shen Wukue telah pergi dan tidak ada seorang pun di sekitar gua tempat tinggalnya,
jadi dia duduk dengan hati-hati dan mulai merenungkan kondisi internalnya. Pada saat ini, kekuatan di dalam tubuhnya jelas dibatasi. Kekuatan spiritual emas muda yang menyerupai asap awan beredar di jalur yang tepat di dalam tubuhnya sesuai dengan teknik tertentu. Dibandingkan dengan mana di tahap tengah pembentukan fondasi yang sebelumnya dia kembangkan menggunakan kitab suci misterius murni atas dan kitab suci pil yang murni, itu sangat jarang. Tapi, hati Liang Seng tergerak dan dia mengarahkan kekuatan spiritual yang dikultivasikan dari teknik misterius primordial di dalam tubuhnya untuk membentuk bola api di tangannya. Bola api ini memiliki jejak warna emas, yang agak berbeda dari teknik bola api sebelumnya. Liang Seng menjentikkan jarinya dan bola api meninggalkan ujung jarinya, jatuh langsung ke tanah gua tempat tinggal. Bola api itu segera meninggalkan kawah sedalam hampir 10 meter di lantai gua tempat tinggal. Melihat ini, Liang Seng sangat gembira. Kekuatan spiritualnya yang berwarna emas muda hanya setara dengan kultivasi Qi tingkat pertama, tetapi bola api yang dihasilkannya memiliki kekuatan kultivasi Qi tingkat ketiga. Yang lebih penting, tubuhnya tidak sama lagi. Dia merasa bahwa kekuatan tubuhnya juga telah berubah total. Dia mengeluarkan alat sihir berpola 1 dan langsung meninjunya, alat sihir berpola 1 itu langsung hancur berkeping-keping. Di sisi lain, alat sihir berpola 2 tidak bergerak sama sekali, tetapi Liang Seng masih tampak gembira. Benar-benar pantas mendapatkan teknik kuno itu. Meskipun hambatan kultivasinya sesulit mendaki ke surga, efek yang ditimbulkannya memang mencengangkan. Apakah ini pemurnian Qi? Tetapi mengapa kekuatan spiritual yang dikultivasikan dari Hunyuan Xuan Gong lebih kuat? Liang Seng tidak memiliki kesimpulan saat ini, tetapi hasil yang begitu kuat yang dihentikan dan tidak dipraktikkan hanya dapat dikaitkan dengan perubahan besar langit dan bumi. Tetapi ini bukanlah hal-hal yang harus dipertimbangkan Liang Seng pada tahap ini, di bawah kegembiraannya, dia masih memaksa dirinya untuk tenang. Sekarang, dia ingin bereksperimen jika dia terus mengolah Hunyuan Xuan Gong. Apakah itu masih akan menyerap sejumlah besar energi spiritual, menyebabkan keributan besar seperti sebelumnya? Jika memang begitu, dia akan dengan tegas berhenti mengolah Hunyuan Xuan Gong untuk saat ini. Lagi pula, dia sekarang berada di Sekte Danding, dan akan lebih baik jika tidak menarik perhatian siapapun sekarang setelah Liang Seng mengambil keputusan. Pertama-tama dia memeriksa ulang formasi penyembunyian di dalam rumah guanya dan dengan hati-hati mulai mengoperasikan teknik misterius primordial. Jika ada tanda-tanda masalah, dia akan segera berhenti berkultivasi. Namun, hasil dari sesi kultivasi ini melampaui harapan Liang Seng, karena pengoperasian teknik misterius primordial di dalam tubuhnya sangat lancar. Selain itu, kekuatan spiritual yang luas dari alam pendirian fondasinya terus-menerus diserap oleh teknik misterius primordial, dan Liang Seng tanpa sadar membenamkan dirinya dalam kultivasi. Ketika dia sadar, situasi di dalam tubuhnya hanya bisa digambarkan sebagai kejutan yang menyenangkan. Kekuatan spiritual seperti kabut emas muda telah berubah menjadi lautan awan. Lebih jauh lagi, mana yang seperti cairan dari alam pembentukan pondasi telah sedikit dikonsumsi, membuatnya jelas bahwa teknik misteri primordialnya akan berkembang lebih cepat, seperti saat ia berada di dunia sekuler, dengan alam yang lebih tinggi berlatih secara terbalik untuk efisiensi yang lebih besar. Melihat ini, Liang Seng hampir tidak dapat menahan kegembiraannya. Memang, di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah tanpa hambatan, teknik kuno adalah yang paling cocok untuk kultivasinya. Yang paling mengejutkan Liang Seng adalah bahwa kedua jenis kekuatan spiritual dapat diubah menjadi satu sama lain. Jika ia mengoperasikan kitab suci abadi murni atas atau kitab suci pil yang murni, ia dapat mengubah kekuatan spiritual teknik misteri primordial menjadi mana saat ini, dan tingkat konversinya mencengangkan. Sedangkan untuk mengoperasikan teknik misteri primordial, secara alami dapat mengubah mana dari tahap tengah pembentukan pondasi menjadi energi spiritual emas muda, meskipun pada tingkat yang rendah. Ini menunjukkan bahwa meskipun dua era yang berbeda memiliki teknik kultivasi yang berbeda, esensinya adalah sama. Pada saat ini, saat melihat panel atribut di wilayahnya, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk mengingat pembagian wilayah teknik kuno yang disebutkan sebelumnya dalam berbagai catatan. Sebenarnya, pembagian wilayah teknik kuno cukup sederhana dan jauh lebih sederhana daripada pembagian saat ini di dunia kultivasi. Memurnikan esensi menjadi Qi, memurnikan roh dari Qi, dan memurnikan dewa dan membalikkan kekosongan. Mengenai wilayah di luar itu, karena era kultivasi kuno terlalu jauh dari masa kini,
tidak ada diskusi selanjutnya, jadi Liang Seng hanya bisa menebak. Lagi pula, dalam kehidupan sebelumnya di Blue Star, ada banyak legenda yang hampir sesuai dengan ini. Mungkinkah alam berikutnya adalah Void Pemurnian? Tentu saja, tidak ada jawaban untuk ini, tetapi bahkan dengan hanya 3 alam kultivasi yang dikonfirmasi, ada cukup banyak bagi Liang Seng untuk dipelajari dalam waktu yang lama. Saat ini, dia berada di alam tahap menengah pembentukan fondasi, tetapi menurut panel atributnya, dia masih di tahap pemurnian esensi menjadi Qi. Dia bertanya-tanya seperti apa alam inti emas itu. Apakah itu setara dengan roh pemurnian dari tahap Qi teknik kuno? Liang Seng secara alami tidak tahu apa-apa tentang ini, dan mungkin hanya mereka yang beralih dari teknik kultivasi kuno ke kultivasi modern yang dapat membuat korespondensi satu-satu. Pada saat ini, saat dia rileks, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan tubuhnya. Dalam sekejap, dia bisa mendengar aliran darah di tubuhnya seperti sungai besar, dengan plasma seperti merkuri. Mungkin ini adalah esensi dari pemurnian esensi menjadi Qi. Jika bukan karena ini, bagaimana orang bisa berbicara tentang pemurnian esensi menjadi Qi, menarik esensi dari udara tipis? Pada saat ini, dia mendapat pencerahan mengapa teknik misterius primordial pemula perlu menyerap sedikit Qi ungu saat matahari terbit. Itu mungkin esensi langit dan bumi, yang memenuhi kebutuhan tubuhnya. Entah mengapa, sebuah kalimat tiba-tiba terlintas di benak Liang Seng, jalan surga adalah menguras kelebihan dan mengisi kekurangan. Pada saat ini, secerca inspirasi melintas di benaknya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berpikir, alasan di balik pencerahannya itu luput darinya. Setelah merenung sejenak, dia masih belum mendapat jawaban, jadi dia berhenti memikirkannya. Karena tahap menengah pendirian fondasinya memungkinkan dia untuk mempraktikkan teknik misterius primordial secara terbalik, mengapa membuang-buang waktu? Saat berikutnya, Liang Seng mengumpulkan pikirannya dan terus berkultivasi. Namun, keesokan paginya, dia terpaksa menghentikan kultivasinya, bukan karena dia mencapai batasnya tetapi karena seseorang memanggilnya di pintunya. Ketika Liang Seng membuka rumah guanya, Shen Wukui menyeret Liang Seng menuju rumah gua Jin Kuanxiu. Adik junior, cepatlah, guru kita punya sesuatu untuk kita lakukan. Meskipun Liang Seng menyesal tidak bisa fokus berkultivasi, dia tentu saja tidak berani menunda ketika Jin Kuanxiu memanggilnya. Kau sudah sampai. Saat memasuki rumah gua Jin Kuanxiu, Liang Seng melirik sudut matanya dan menyadari bahwa Master Puncak Jin Jun tidak ada di sana, dan dia tidak tahu kapan yang terakhir telah meninggalkan puncak awan hijau. Yang lebih penting, wajah Jin Kuanxiu tenang, dan tidak mungkin untuk melihat bagaimana kemajuan mereka kemarin, yang cukup membosankan. Pada saat ini, tidak hanya Liang Seng dan rekannya yang hadir di Cave Mansion, semua murid pendirian yayasan dari Green Cloud Peak hadir, termasuk Xiao Qin dan Pei Tianxi. Mata mereka memberi isyarat bahwa mereka telah menyambut Liang Seng. Sekte telah memutuskan untuk meminta puncak awan hijau kita bertanggung jawab atas sebagian tugas pil rohani. Aku yakin kalian sudah mendengar kabar angin sebelumnya. Kali ini aku dapat memberitahumu secara gamblang bahwa dengan gelombang kekuatan spiritual, sekte lain telah menemukan informasi yang akurat, dan telah terjadi reaksi di rawa binatang buas liar. Diperkirakan gelombang binatang buas akan segera tiba. Terakhir kali itu terjadi adalah 3000 tahun yang lalu. Menurut catatan sekte, dampak gelombang binatang buas umumnya tidak signifikan. 3 sekte dan 6 ordo dapat dengan mudah menghalanginya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa 3 sekte dan 6 ordo tidak dalam bahaya. Jadi, misi sekte dan Ding kita masih tetap sama seperti sebelumnya, yaitu memurnikan pil rohani untuk mendukung sekte lain. Mereka menghalangi gelombang binatang buas, dan kita, sekte dan Ding, memberikan dukungan dengan pil roh. Karena sekte kita memiliki murid paling sedikit dan tidak mampu menanggung kerugian personel yang besar, memurnikan pil untuk dukungan adalah cara terbaik. Jadi, semuanya, kali ini, kalian harus melakukan tugas kalian dengan sepenuh hati. Lagi pula, jika ada masalah di garis depan gelombang binatang buas, bahkan kita para alkemis harus mendukung medan perang. Saya pikir setiap orang harus menyadari kenyataan karena tidak ingin pergi ke garis depan medan perang sendirian, melakukan yang terbaik untuk memurnikan pil untuk dukungan garis depan, yang sebenarnya menjamin keselamatan mereka sendiri. Mendengar ini, Liang Seng dan yang lainnya segera tampak serius. Guru puncak yakinlah, kami akan melakukan yang terbaik. Bagus sekali, ini tugas kalian masing-masing.
Bahan-bahan untuk rumput spiritual pemurnian eliksir telah ditempatkan di paviliun alkemi. Kalian dapat memurnikan eliksir, dan persediaan akan disediakan terus-menerus. Kemudian, Liang Seng dan yang lainnya menerima slip giok tugas mereka. Setelah membaca isinya, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tugasnya ternyata banyak sekali, sepertinya dia hanya bisa mencuri waktu luang dari jadwalnya yang padat untuk berlatih teknik misterius primordial. Jika Liang Seng adalah seorang kultivator tahap pembentukan fondasi awal biasa, volume tugas dalam slip giok mungkin akan membuat kakinya terangkat dari tanah. Namun, ini juga menunjukkan bahwa gelombang binatang buas kali ini mungkin datang dengan ganas. Kalau tidak, meskipun keterampilan alkimianya bagus, pada akhirnya dia hanya berada di tahap pembentukan fondasi awal, jadi mengapa dia memiliki begitu banyak tugas alkimia? Shen Wukui juga mengerutkan kening pada saat yang sama. Saat mereka hendak pergi, mereka dihentikan oleh Jin Kuan-Siu. Murid-murid lainnya tidak memiliki banyak rasa ingin tahu, mereka langsung membungkuk dan pergi, dan langsung menuju paviliun alkimia. Kakak senior tertua Anda masih dalam kultivasi tertutup, jadi saya telah membagi tugasnya di antara Anda. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat mengungkapkannya sekarang, jangan malu. Bagaimana mungkin Liang Seng menolak saat ini? Tentu saja, Shen Wukui juga tidak keberatan. Setelah melihat ini, Jin Kuan-Siu sangat puas. Karakter murid-muridnya masih dapat dipercaya. Karena demikian halnya, dia tidak lagi menahan keduanya, karena dia memiliki tugas beratnya sendiri saat ini. Sebagai master puncak awan hijau dan di alam inti emas, pil spiritual yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam kualitas maupun kuantitas, sangat sulit. Tetapi dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, ketua sekte telah menyebutkan pada pertemuan itu bahwa mungkin ada Raja Iblis tingkat atas yang muncul dalam gelombang binatang buas ini, jika tidak, tempat perburuan gunung belakang tidak akan mengalami keributan sebesar ini sebelumnya. Melihat punggung Liang Seng dan Shen Wukui saat mereka pergi, Jin Kuan-Siu hanya bisa berharap bahwa sekte lain dapat berhasil menyelesaikan gelombang binatang buas ini kali ini dan menjaga kerugian seminimal mungkin, seperti 3.000 tahun yang lalu. Jika tidak, akan sulit bagi sekte Danding untuk tetap tidak terluka. Waktu yang benar-benar penuh peristiwa. Puncak awan hijau, paviliun alkimia. Saat ini, sudah sebulan sejak Liang Seng memasuki paviliun alkimia untuk memurnikan pil, dan dia tampak agak lelah di wajahnya. Dia baru saja menyerahkan kuota pemurnian pil bulan ini ketika, secara kebetulan, Shen Wukui keluar dari ruang alkimianya, dan keduanya tidak bisa menahan senyum pahit. Tentu saja, Liang Seng hanya berpura-pura saat ini, sementara Shen Wukui benar-benar lelah. Bagaimanapun, misi Xiang Chen dibagi rata antara dia dan Liang Seng. Tetapi tingkat keberhasilan pemurnian pil Shen Wukui hanya sekitar 40%, jauh dari tingkat keberhasilan Liang Seng yang 100%. Untungnya, ruang alkimia di paviliun alkimia semuanya tutup, jadi tidak ada yang tahu situasi pemurnian pil alkemis lainnya. Itulah sebabnya Liang Seng akan mengambil 300 tumpukan bahan setiap kali dia memurnikan pil dan hanya menyerahkan 100 tumpukan pil spiritual, sisanya secara alami masuk ke kantongnya sendiri. Namun, dia menggunakan bahan-bahan yang telah dialokasikan sebelumnya oleh sekte, dan pada akhirnya, dia dapat menyerahkan pil spiritual yang memenuhi syarat. Bukankah ini berkontribusi pada sekte? Jadi, dia memurnikan pil untuk sekte secara sukarela, menyelesaikan tugas sekte. Apa salahnya mengambil beberapa bahan untuk dirinya sendiri? Sebenarnya, Liang Seng telah menyelesaikan tugas pemurnian pilnya dalam 10 hari pertama dia memasuki paviliun. Setelah itu, dia tidak menyerahkan pil spiritual tetapi bersembunyi di ruang alkimianya untuk berkultivasi. Dan karena kadang-kadang ada ledakan di paviliun alkimia, dan berbagai pil dan kimaterial bercampur menjadi satu, tidak ada yang memperhatikan adanya kelainan di ruang alkimia Liang Seng 1. Meskipun Liang Seng masih khawatir bahwa gelombang binatang buas akan memengaruhi keamanan wilayah sekte, dia sangat puas dengan hari-harinya saat ini, menikmati kebahagiaan kultivasi yang telah lama hilang tanpa khawatir tentang kemacetan. Metode kultivasi kuno, dia bersedia menyebutnya ilahi. Di seluruh sekte, semua orang sibuk, sementara dia berkultivasi dengan santai. Tetapi siapa yang akan peduli dengan murid, pendirian yayasan kecil, seperti dia saat ini? Namun, masa-masa yang selalu berlalu dengan cepat, dan setelah setahun menjalani hari-hari seperti itu,
gelombang binatang buas yang dikhawatirkan oleh 3 sekte dan 6 ordo akhirnya tiba. Tidak ada yang memiliki ilusi lagi, mimpi buruk telah datang. 3 sekte dan 6 ordo bereaksi dengan cepat, mengirim para murid untuk berkumpul di gurun perbatasan. Rawa binatang buas meledak, gelombang spiritual melonjak, dan di tengah-tengah ki iblis yang merajalela, untungnya 3 sekte dan 6 ordo telah dipersiapkan dengan baik dan tidak terkejut. Dan pil yang disempurnakan oleh Sekte Danding selama tahun ini juga berhasil dikirim ke berbagai sekte. Sekte Danding memperlakukan setiap sekte dengan adil, memberikan masing-masing kuota pil yang sama. Mengenai bagaimana mereka mendistribusikan pil secara internal, Sekte Danding tidak ikut campur. Ini adalah pertama kalinya Liang Seng merasakan persatuan aliansi 3 sekte dan 6 ordo, karena bahkan Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas untuk sementara menghentikan perselisihan mereka dan bersatu melawan musuh bersama. Pada tahun pertama, gelombang binatang buas dikendalikan di pinggiran rawa binatang buas. Pada tahun kedua gelombang binatang buas, tugas-tugas pemurnian pil Sekte Danding semakin intensif. Liang Seng tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman di hatinya. Bagaimanapun, gelombang pertama gelombang binatang buas selalu yang paling gila, dan kemudian secara bertahap akan tenang. Tetapi situasi saat ini adalah kebalikannya, gelombang binatang buas tidak surut, tetapi malah tumbuh lebih kuat dan lebih ganas. Meskipun korban di antara para murid dari 3 sekte dan 6 ordo tidak parah, mereka jauh melampaui harapan sekte sebelumnya. Oleh karena itu, selama tahun ini, konsumsi pil spiritual penyembuhan melonjak, membuat tugas pemurnian pil Liang Seng semakin berat. Menghadapi situasi ini, Liang Seng berkultivasi lebih keras ketika dia tidak memurnikan pil. Bagaimanapun, di saat-saat krisis, meskipun dia bisa mengandalkan sekte, pada akhirnya kekuatannya sendirilah yang menentukan hidup dan mati. Setelah 2 tahun berkultivasi, teknik misterius primordial Liang Seng akhirnya dikultivasikan ke lapisan kedua, yang menyamai kekuatan tahap tengah pendirian fondasinya. Kekuatan spiritual seperti kabut emas muda di dalam dirinya sekarang telah berubah menjadi keadaan cairan spiritual, karena berkultivasi dengan alam yang lebih tinggi sekali lagi terbukti efektif. Nama, Liang Seng. Usia, 713. Bakat, kebodohan tak berdosa tingkat atas. Teknik, teknik misterius primordial, lapisan kedua kitab suci abadi murni atas, lapisan ke-11 kitab suci pil yang murni, lapisan ke-11 20 teknik pemeliharaan kesehatan, lapisan ke-20 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan. Alam, pemurnian Ki, tahap tengah pembentukan fondasi. Masa hidup, 25.808. Liang Seng tidak menyangka lapisan pertama teknik misterius primordial bisa berkembang sejauh ini, melangkah melewati seluruh tahap pelatihan Ki dalam sistem kultivasi saat ini. Dari sini, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk berspekulasi bahwa bahkan jika ia mencapai tahap akhir pembentukan fondasi, ia mungkin masih berada di lapisan kedua teknik misterius primordial. Mungkin hanya ketika ia mencapai tahap Jin Dan, ia akan memasuki lapisan ketiga teknik misterius primordial. Teknik kuno ini memang sederhana dan brutal, tetapi Liang Seng percaya bahwa ini adalah jalur kultivasi yang benar. Lagi pula, dalam kultivasi, tidak ada yang namanya tahap dan fase, hanya kemajuan berkelanjutan yang mewakili esensi kultivasi. Karena itu, Liang Seng sangat gembira dengan situasi saat ini. Namun, saat ia mencapai level saat ini, semakin sulit baginya untuk maju lebih jauh. Lagi pula, dengan bakat, kebodohan yang tidak bersalah, sudah sangat sulit baginya untuk mempercepat kultivasinya. Untungnya, ia masih memiliki banyak pil, karena pil Yuan sejati masih dapat membantu kultivasi teknik misterius primordial, meningkatkan kecepatan kultivasinya. Ini agak menghiburnya, tetapi ia tidak dapat menahan perasaan sedikit cemas di dalam hatinya. Dia menduga bahwa alasannya adalah karena gelombang binatang buas atau peringatan Zhou Mo sebelum pergi. Setelah menghabiskan ratusan tahun bersama, dia sangat yakin dengan kemampuan garis keturunan keluarga Zhou, dan firasat mereka tidak pernah salah. Tampaknya dia perlu mengawasi dengan saksama perubahan dalam 3 sekte dan 6 ordo, dan begitu terjadi kesalahan, dia akan segera melarikan diri karena tingkat keberhasilannya 30% dalam memurnikan pil. Bahan-bahan yang telah dia simpan dalam 2 tahun ini sebenarnya cukup baginya untuk bertahan lebih dari 100 tahun penggunaan ramuan. Selain inventaris sebelumnya, selama itu bukan pil Yuan sejati atau pil lain yang tidak berguna untuk kultivasinya, dia bisa bertahan setidaknya selama 300 tahun dengan ramuan yang ada di tangannya.
Selain itu, di masa mendatang, dia akan terus menyelesaikan tugas-tugas pemurnian pil sekte, yang berarti dia masih bisa mengumpulkan lebih banyak bahan alkimia, setidaknya menyimpan 2/3 dari apa yang dia miliki. Sekarang, dalam hatinya, dia hanya berharap bahwa bahkan jika gelombang binatang buas tidak dapat dilawan, waktunya akan datang selambat mungkin, yang memungkinkan dirinya untuk membuat lebih banyak persiapan. Selama waktu ini, dia juga menyempatkan diri untuk mengunjungi kantor urusan internal dan aula urusan lain-lain, bertukar beberapa bahan pemurnian dan sumber daya kultivasi seperti metode susunan jimat, untuk berjaga-jaga. Pada tahun ketiga kedatangan gelombang binatang buas, kabar baik akhirnya datang dari garis depan. Aliansi 3 sekte dan 6 ordo akhirnya berhasil menahan laju gelombang binatang buas. Bulan lalu, mereka berhasil memblokir pasukan binatang iblis dalam wilayah sejauh 5.000 mil di luar rawa binatang buas, mencegah mereka maju bahkan 1 inci pun. Kemudian tarik-menarik resmi antara binatang iblis dan sekte dimulai, dan menurut tren perkembangan umum, itu tergantung pada siapa yang tidak bisa bertahan lebih dulu. Namun, menurut catatan gelombang binatang buas sebelumnya, sebagian besar dari mereka berkembang dalam situasi seperti itu. Selama sekte bertahan selama 10 tahun atau lebih, gelombang binatang buas dapat dipadamkan. Lagi pula, seiring berjalannya waktu, kematian binatang iblis kelas atas di jajaran mereka akan menyebabkan kesenjangan generasi di antara mereka dan menyebabkan kekuatan mereka tidak berkelanjutan, tidak menimbulkan ancaman bagi gelombang binatang buas. Waktu pertumbuhan binatang iblis terlalu lama dibandingkan dengan para pembudidaya, dan sekte dapat dengan mudah memakan mereka. Bukankah mereka hanya berurusan dengan binatang buas biasa? Namun, selama waktu ini, sekte juga harus memastikan bahwa mereka sendiri tidak membuat kesalahan, benar-benar waspada, dan tidak dianggap enteng, untuk dapat bertahan dengan aman di tahun-tahun konfrontasi yang paling sulit. Tentu saja, eselon atas dari 3 sekte dan 6 ordo tidak bisa tidak rileks, saraf tegang mereka berangsur-angsur mereda. Situasi yang tidak biasa pada tahun kedua gelombang binatang buas sebelumnya telah sangat mengejutkan mereka, bahkan membuat persiapan bagi sekte dan Ding untuk bergabung dalam pertempuran. Untungnya, hasilnya akhirnya menguntungkan. Perubahan situasi gelombang binatang buas ini berdampak paling langsung pada Liang Seng, karena jumlah tugas penyulingan pil yang diberikan kepadanya kembali ke tingkat yang sama seperti pada tahun pertama. Ini memberi Liang Seng lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Dia pikir situasinya akan semakin membaik di tahun-tahun mendatang, tetapi kemudian itu tampak seperti lelucon yang dimainkan oleh surga. Konfrontasi antara sekte dan binatang iblis tidak menyebabkan gelombang besar, dan tidak ada tanda-tanda perubahan apapun dalam situasi tersebut. Memang, binatang iblis telah sekarat, tetapi para pembudidaya sekte juga telah menderita korban. Situasi yang seimbang ini berlanjut hingga tahun ke-10 kedatangan gelombang binatang buas, yaitu ketika 3 sekte dan 6 ordo akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin ketahanan binatang iblis dalam gelombang binatang buas ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya? Mereka tampaknya terus sekarat tetapi terus mengisi kembali kekuatan mereka juga. Tetapi siklus pertumbuhan binatang iblis sangat panjang. Bagaimana mungkin mereka bisa menebus kerugian mereka begitu cepat? Pasti ada masalah di sini. Jadi kali ini, setelah berunding, 3 sekte dan 6 ordo akhirnya setuju untuk mengirim lebih banyak orang sejati inti emas ke medan perang. Awalnya, hasilnya menjanjikan, dengan banyaknya binatang iblis yang terbunuh atau terluka, dan pasukan mereka mundur sejauh 1.000 mil. Namun, sebelum pasukan sekte sekutu bisa bernapas lega, beberapa binatang iblis tingkat Panglima Iblis dan tingkat Raja Iblis tiba-tiba muncul di antara binatang iblis, dan kekuatan mereka sekali lagi setara dengan pasukan sekutu. Untuk sementara waktu, pasukan sekutu sekte tidak berani mengambil risiko pertempuran skala penuh, dan situasi antara kedua belah pihak sekali lagi menemui jalan buntu. Ketika hasil ini dilaporkan kepada 3 sekte dan 6 ordo, mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil keputusan dan memusnahkan kekuatan kelas atas binatang iblis dalam satu gerakan. Ini karena, selama ini, binatang iblis tampaknya memiliki semacam rencana jahat. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka selama pertempuran, tetapi malah tampak mengulur waktu. Untuk pertama kalinya, perasaan 3 sekte dan 6 ordo menjadi agak mengerikan. Apakah mereka benar-benar akan meminta bantuan dari kota abadi? Saat itu, mereka telah meminta bantuan dari kota abadi karena 3 sekte dan 6 ordo telah menderita kerugian besar dan vitalitas mereka sangat rusak.
Butuh waktu ribuan tahun bagi mereka untuk pulih. Meminta bantuan dari kota abadi adalah pilihan terakhir mereka, dan sekarang mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri, sebanyak mungkin, untuk menyelesaikan gelombang binatang buas. Tentu saja, berita ini juga membuat Sekte dan Ding semakin gelisah. Saat bayang-bayang keputusasaan membayangi sekte tersebut, kabar baik akhirnya muncul dari puncak awan hijau. Murid yang lebih besar dari Master Puncak Awan Hijau Jin Kuan-siu, Xiang Chen, akhirnya muncul dari kultivasi tertutup, dan mulai sekarang, ia tidak lagi disebut sebagai murid besar Puncak Awan Hijau, melainkan sebagai wakil Master Puncak-Puncak Awan Hijau, Xiang Chen True Person. Ya, setelah lebih dari 10 tahun kultivasi tertutup, Xiang Chen akhirnya berhasil menembus dan menjadi Golden Core True Person, yang membawa senyum yang telah lama hilang di wajah semua orang di Puncak Awan Hijau. Dan pada hari ini, Paviliun Alkimia Puncak Awan Hijau sunyi dan tenang, karena semua murid Foundation Establishment berkumpul di rumah gua Jin Kuan-siu untuk merayakan pencapaian Xiang Chen menjadi Golden Core True Person. Murid memberi penghormatan kepada wakil Master Puncak Xiang Chen. Salam, kakak senior. Hanya Shen Wukui dan Liang Sheng yang tidak mengubah alamat mereka, sementara Xiang Chen menatap mereka dengan mata penuh senyum lembut. Dua adik laki-lakiku, aku sangat berterima kasih di hatiku, dan tidak perlu mengatakan lebih banyak. Lagi, berbicara tentang itu hanya akan menjadi kepura-puraan. Bagaimanapun, kalian berdua telah bekerja keras selama 10 tahun terakhir ini. Tanpa kalian berdua, aku tidak akan mampu berkultivasi dengan tenang, dan siapa yang akan memikirkan pencapaian hari ini. Xiang Chen benar-benar berterima kasih kepada dua adik laki-lakinya di dalam hatinya. Dia telah belajar dari Jin Kuan-siu bahwa dia mampu berkultivasi tanpa diganggu oleh urusan duniawi, dan itu semua berkat Liang Sheng dan Shen Wukui karena telah menanggung semua beban. Pada saat ini, Master Puncak Awan Hijau Jin Kuan-siu membuka mulutnya dan berkata, "Cukup, hari ini adalah hari yang menyenangkan. Itu karena kamu menerobos ke alam inti emas sehingga semua orang dapat mencuri setengah hari waktu luang. Jangan buang waktu lagi, karena mereka harus kembali ke pemurnian pil setelahnya, dan melanjutkannya." Xiang Chen mengangguk pada kata-kata itu dan langsung memimpin Shen Wukui dan Liang Sheng ke sisi lain sebelum perjamuan akhirnya dimulai. Semua orang bersiap untuk melepaskan kesulitan selama 1 dekade hari ini, dan untuk sementara waktu, mereka tampak sangat tidak terkendali. Jin Kuan-siu tidak menghentikan mereka saat ini, bagaimanapun juga, adalah baik untuk membiarkan mereka bersantai. Namun, ketika perjamuan akan berakhir, Jin Kuan-siu tiba-tiba angkat bicara. "Chener, karena kamu telah membentuk inti hari ini, sekarang aku dapat yakin untuk menyerahkan puncak awan hijau kepadamu." "Semua, Tuan, apa maksudmu dengan itu?" Begitu Jin Kuan-siu mengucapkan kata-kata ini, semua orang sadar dari keadaan mabuk mereka, dan Xiang Chen tampak benar-benar heran, bahkan agak ketakutan, karena dia sama sekali tidak siap untuk ini. Jin Kuan-siu tidak berbasa-basi dan wajahnya juga tidak terlihat baik. "Saya di sini bukan untuk meredam semangat semua orang, tetapi situasi di garis depan gelombang binatang buas tidak benar, dan sekte lain telah meminta partisipasi kita dalam perang." "Semua, bagaimana ini bisa terjadi?" Berita ini mirip dengan petir dari langit yang cerah, dan tidak seorang pun menduga bahwa situasi di medan perang gelombang binatang buas telah memburuk sedemikian rupa. Namun, Jin Kuan-siu tidak berhenti di situ tetapi melanjutkan, "Saya ragu-ragu sebelumnya, apakah puncak awan hijau kita dapat bertahan selama beberapa tahun lagi. Tetapi sekarang setelah Xiang Chen mencapai inti emas, saya dapat yakin untuk menyerahkan puncak awan hijau kepadanya. Jadi hari ini, saya memberitahu Anda bahwa saya akan membawa sepertiga dari murid pendirian yayasan untuk memperkuat medan perang gelombang binatang buas." Kemudian Jin Kuan-siu langsung membacakan nama-nama murid yang akan dia bawa bersamanya, dan untuk beberapa saat, seluruh rumah gua benar-benar sunyi. Murid-murid yayasan yang namanya disebut menjadi pucat, tetapi bahkan mereka yang namanya tidak disebut merasa seolah-olah mereka berada di perahu yang sama. Karena jika situasi gelombang binatang buas terus memburuk, mereka juga tidak akan dapat menghindarinya, itu hanya masalah waktu, dan semua orang sekarang berada di perahu yang sama. Kalian yang akan berpartisipasi dalam perang seharusnya tidak terlalu terganggu, saya sebenarnya telah mengatur semuanya berdasarkan usia dan tingkat kultivasi kalian. Karena kalian semua telah hidup begitu lama, kalian tentu harus memahami prinsip ini. Mereka yang memiliki berkah berlimpah dapat tinggal di belakang untuk sementara waktu,
sementara mereka yang memiliki berkah lebih sedikit tidak dapat menyalahkan orang lain. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang terdiam beberapa saat, dan para murid yang ditunjuk untuk ditempatkan di medan perang pasang surut binatang berdiri, wajah mereka sudah kembali normal. Kami akan mematuhi perintah Master. Puncak. Melihat ini, Jin Kuan-Siu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, para muridnya ini tidak mengecewakannya. Baiklah, sekarang setelah kalian menerima berita itu, saatnya bagi kalian untuk mempersiapkan diri. Dalam beberapa hari, aku akan membawa kalian keluar. Ingatlah untuk menyiapkan lebih banyak ramuan, dan jika kalian masih memiliki poin, kalian dapat menukar jimat dan senjata ajaib dengan kantor urusan internal. Pada titik ini, Jin Kuan-Siu berhenti sejenak sebelum menambahkan dengan suara rendah, tidak peduli apa, aku berharap dapat membawa kalian semua kembali dengan selamat. Untuk beberapa saat, kegembiraan terobosan Xiang Chen ke alam inti emas menghilang, hanya menyisakan rasa perpisahan yang tersisa. Jaga dirimu, kita akan bertemu saat aku kembali dengan kemenangan. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Untuk beberapa saat, suara perpisahan memenuhi udara. Shen Wukui dan Liang Sheng tidak ada dalam daftar yang akan dikirim, tetapi mereka tidak punya keinginan untuk berbicara dan tertawa dengan Xiang Chen. Setelah para murid itu pergi, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Xiang Chen dan kembali ke rumah gua mereka sendiri. Dalam perjalanan kembali, Liang Sheng masih belum menenangkan emosinya yang tidak berdaya, jadi dia merenung sejenak, mengambil slip giok komunikasi dan mengirim pesan sebelum langsung mengubah arah. Dalam waktu singkat, dia tiba di rumah gua Xiaoqin. Pada saat ini, Pei Tianxi juga hadir. Keduanya menatap Liang Sheng dengan ragu. Adik junior, Anda meminta kami untuk menunggu di sini dalam pesan Anda. Apakah ada sesuatu yang penting? Liang Sheng memasuki rumah gua dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung mengeluarkan beberapa ratus jimat serangan dan pertahanan dan 100 botol ramuan dari tas penyimpanannya. Kakak senior, tidak banyak lagi yang bisa kulakukan untuk membantu kalian kali ini. Ini adalah satu-satunya barang pelindung yang kumiliki, kuharap mereka dapat membantu kalian, dan kuharap kalian tidak meremehkannya. Adik junior, melihat barang-barang memenuhi lantai, Xiaoqin dan Pei Tianxi tertegun sejenak sebelum akhirnya tersadar dan mata mereka memerah. Ternyata adik laki-laki mereka selalu mengingatnya. Kata-kata yang diucapkannya di depan Chen Xi yang bertahun-tahun yang lalu tidak pernah dilupakan dan disimpan di dalam hatinya sejak saat itu. Saat menyadari hal ini, Xiaoqin dan Pei Tianxi tidak menolak, tetapi langsung menyimpan barang-barang itu ke dalam tas penyimpanan mereka dan akhirnya tersenyum. Terima kasih, adik laki-laki, atas hadiahmu yang murah hati. Kami tidak akan menolaknya. Kami pasti akan kembali hidup-hidup dan minum-minum denganmu saat itu. Benar. Saat kata-kata itu terucap, ketiganya saling memandang, rasa perpisahan yang kuat memenuhi udara. Liang Sheng tidak tahu harus berkata apa lagi, karena semuanya tidak terucapkan. Setelah itu, Liang Sheng merasa bahwa berlama-lama dalam suasana ini tidak baik, jadi dia tidak tinggal lama dan langsung mengucapkan selamat tinggal untuk pergi. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berharap mereka akan kembali dengan selamat. 3 hari kemudian, Xiaoqin dan murid pendirian yayasan lainnya mengikuti Jin Kuan-Siu untuk pergi. Puncak-puncak utama juga secara alami berangkat bersama mereka untuk mendukung medan perang pasang surut binatang buas. Sejak saat itu, puncak awan hijau untuk sementara dikelola oleh orang sejati Xiang Chen, dan kehidupan Liang Sheng menjadi damai lagi, tetapi dia sudah merasakan rasa urgensi yang meningkat di dalam hatinya. Setahun kemudian, di puncak awan hijau, Xiang Chen menerima beberapa guci abu dari tangan murid-murid kantor urusan internal dengan ekspresi sedih. Selama waktu ini, kantor urusan internal telah memeriksa bahwa token kehidupan dari 63 murid pendirian yayasan telah hancur. Mereka adalah murid-murid yang sebelumnya telah berangkat untuk berpartisipasi dalam medan pertempuran pasang surut binatang, termasuk mereka yang berasal dari puncak awan hijau. Banyak orang menghilang tanpa jejak setelah mereka jatuh. Hanya sedikit yang bisa mempertahankan tubuh mereka, namun rasionya jarang. Seperti toples abu yang diterima Xiang Chen sekarang, itu mewakili makna simbolis yang mirip dengan makam kehormatan, tetapi sebenarnya, tidak ada abu di sana. Liang Sheng saat ini juga merasa tidak nyaman, mirip dengan Xiang Chen, karena dia telah menerima berita buruk bahwa Xiaoqin dan Pei Tianxi telah tewas di medan perang Bistide, dan karenanya, selamanya terpisah dari dunia fana.
Ini adalah pertama kalinya Liang Seng menyaksikan jatuhnya para kultivator di bawah ras yang berbeda. Dari sini dia benar-benar mengalami penderitaan perang Bistide dan hatinya menjadi semakin khawatir terhadapnya. Tepat saat itu, murid dari kantor urusan internal yang sedang menyerahkan toples abu tiba-tiba bertanya, siapakah saudara muda magang Yang Cheng? Xiang Chen bingung setelah mendengar ini dan Liang Seng juga bingung, tetapi dia tetap melangkah maju. Murid dari kantor urusan internal kemudian menyerahkan selembar giok kepadanya. Ini adalah surat yang dikirimkan kepadamu oleh saudara Taois Zhou Mo dari Sekte Huatian. Saudara muda, kamu dapat memeriksa segel otentikasi pada selembar giok ini. Yakinlah, tidak ada yang melihat isinya. Sementara Liang Seng merasa aneh tentang ini, dia tidak banyak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Setelah menerima selembar giok, dia mengucapkan terima kasih kepada murid dari kantor urusan internal berulang kali. Setelah menyelesaikan serah terima urusan, murid dari kantor urusan internal langsung pergi. Lagi pula, ada banyak hal yang perlu diperhatikan di Sekte Danding saat ini, dan dia tidak bisa membuang-buang waktunya. Meskipun Xiang Chen sedikit penasaran mengapa Zhou Mo dari Sekte Huatian akan menulis surat kepada Liang Seng, dia tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal kecil seperti itu. Menguburkan orang yang telah meninggal untuk istirahat abadi mereka adalah tugas yang penting. Semua murid mendengarkan perintahku, berkumpul di belakangku dan menemaniku dalam mengantar para pahlawan Puncak Awan Hijau ke tempat peristirahatan terakhir mereka di pemakaman Puncak Awan Hijau. Dalam sekejap, semua murid pendirian yayasan tampak serius. Liang Seng juga menyimpan slip giok dan mengikuti di belakang Xiang Chen, selangkah demi selangkah menuju kuburan Puncak Awan Hijau. Mungkin suatu hari nanti, mereka juga akan pergi ke medan perang. Jika mereka gugur, apakah mereka juga akan memiliki seseorang untuk mengantar mereka dalam perjalanan terakhir mereka? Ketika Xiang Chen dan yang lainnya telah menguburkan Abu Xiaoqin dan yang lainnya ke dalam tanah, Xiang Chen bangkit dengan ekspresi serius dan membacakan mantra kelahiran kembali sekali lagi. Baru setelah itu ia meninggalkan kuburan bersama yang lainnya satu demi satu. Namun, saat ini, Liang Seng tidak pergi. Ia membungkuk tepat di depan makam Xiaoqin dan yang lainnya, lalu menuangkan secangkir anggur. Selamat tinggal, saudara-saudara senior yang terkasih. Setelah itu, Liang Seng langsung pergi ke kuburan tempat Chen Xiang dimakamkan sebelumnya. Ia duduk di tanah, mengambil sisa anggur buah, dan mulai melayani dirinya sendiri. Saudara senior Chen Xiang, baik Xiaoqin maupun saudara senior lainnya juga telah meninggal. Aku ingin tahu apakah kalian sudah bertemu satu sama lain. Seperti kalian, aku berharap akan ada dunia lain setelah kematian di mana kalian semua dapat bersatu kembali. Pada saat ini, tanpa mengetahui alasannya, Liang Seng merasa agak melankolis. Tanpa disadari ia telah mencapai usia matang 724 tahun. Bagi orang biasa, Chen Xiang dan yang lainnya, sebagai kultivator, menjalani umur yang sangat panjang. Namun sekarang mereka menjadi tulang-tulang tak bernyawa. Mereka tidak lagi ada di dunia ini. Situasi seperti ini akan terjadi lagi. Situasi di mana orang-orang di sekitarnya akan lenyap akan berlanjut untuk waktu yang lama. Ketika Liang Seng masih hidup di dunia sekuler, dia tidak merasa begitu sentimental, karena setiap orang di dunia fana memiliki rentang hidup yang terbatas. Dibandingkan dengan dunia sekuler, para kultivator hidup lebih lama. Namun, tidak banyak orang yang bisa menemani Liang Seng untuk waktu yang lama. Kesendirian akan menjadi tema hidupnya, karena semua orang mungkin menjadi pengembara tanpa henti dalam hidupnya, dengan hanya dirinya sendiri yang menari bersama waktu. Setelah beberapa saat, pergolakan emosional Liang Seng mereda. Dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya kepada Chen Xiang dan yang lainnya sebelum berangkat ke rumah guanya. Setelah duduk, Liang Seng mengeluarkan slip giok yang dikirim Zhou Mo melalui orang lain. Setelah memverifikasi bahwa segel otentikasi tidak memiliki masalah, dia dengan hati-hati membukanya. Apakah situasi di medan perang pasang surut binatang buas menjadi begitu parah? Zhou Mo bahkan memberitahunya bahwa jalur abadi fana telah terputus, sehingga mustahil baginya untuk memasuki dunia fana dan melarikan diri dari medan pertempuran gelombang binatang buas. Zhou Mo telah merasakan sesuatu yang salah sebelumnya dan ingin para anggota klan di alam pelatihan Qi dalam sektenya untuk mundur ke dunia fana sementara waktu untuk menghindari malapetaka. Namun, dia tidak menyangka kabut tebal sebelumnya akan semakin tebal karena perubahan gelombang spiritual.
Bahkan dengan perintah besi hitam di tangan, mereka tidak dapat menemukan pintu masuk ke dunia fana. Yang lebih mengerikan adalah mereka tidak tahu monster macam apa yang ada di dalam kabut spiritual di lorong abadi fana. Bahkan bagi penggarap pembentukan fondasi, kecelakaan mungkin terjadi di tengah kabut tebal. Alasan Zoumo mengirim surat itu sederhana. Entah mengapa, dia dan anggota klannya melihat gelombang binatang buas saat ini lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Karena itu, mereka memperingatkan Liang Sheng untuk membuat persiapan. Liang Sheng secara umum dapat menebak alasan mengapa Zoumo memperingatkannya. Mungkin karena dia menganggap Liang Sheng sebagai pertanda keberuntungan yang besar. Zoumo sedang membuat persiapan untuk retretnya sendiri. Itulah sebabnya dia akan menjelaskan situasi lorong abadi fana kepadanya. Sangat mungkin mereka mengonfirmasi hal ini setelah percobaan pribadi. Sebagai salah satu dari 3 sekte dan 6 ordo, Sekte Danding memiliki pasarnya sendiri dan tentu saja memiliki lorong abadi fana yang ditunjuk menuju dunia fana di bawah yurisdiksinya. Namun, dari peringatan Zoumo, dapat disimpulkan bahwa mundur ke dunia fana untuk menghindari bencana melalui lorong abadi fana memang bukan lagi pilihan terbaik. Jika Zoumo dan anggota klannya bersatu dalam keyakinan bahwa gelombang binatang buas telah berubah, maka wajar saja Liang Sheng akan semakin khawatir. Bagaimana jika gelombang binatang buas menjadi tak terkendali dan menyerbu wilayah sekte, apa yang harus dia lakukan? Pada saat ini, Liang Sheng bersikap sangat hati-hati. Xiao Qin dan yang lainnya tewas di medan perang. Jika gelombang binatang buas menyerbu, dia tidak dapat menjamin keselamatannya sendiri. Namun, pada saat ini, dia juga tidak dapat melarikan diri secara tidak rasional. Karena Sekte Danding berusaha untuk memastikan keselamatan sekte pada saat itu, mereka selalu membuat pengaturan pengawasan ketat di dalam sekte. Sekte mana yang akan membiarkan gangguan muncul di markas belakang mereka sendiri? Jawabannya adalah, sama sekali tidak mungkin. Liang Sheng merasa semakin muram saat memikirkannya, tetapi saat ini dia menemukan bahwa meskipun dia telah mempertimbangkan situasi seperti itu, dia tidak punya cara untuk mengatasinya. Karena saat ini, mustahil baginya untuk meninggalkan puncak awan hijau. Bagaimana mungkin Sekte Danding mengizinkan para pengikutnya untuk datang dan pergi dengan bebas pada saat ini? Mungkin dia harus menunggu sampai Sekte mengirim bala bantuan ke medan perang Bistide, dan ketika tiba saatnya bagi Liang Sheng untuk berangkat ke medan perang sendiri, dia mungkin bisa pergi di tengah jalan. Tentu saja, untuk memastikan tidak ada yang salah, dia tentu membutuhkan rencana yang lebih komprehensif untuk memastikan tidak akan ada efek selanjutnya setelah dia pergi. Liang Sheng tidak terlalu memikirkan masalah ini, karena belum waktunya. Sebaliknya, dia mulai memperhatikan alamat yang disebutkan di akhir surat Zoumo. Informasinya sangat lengkap dan peta serta informasi posisinya jelas. Mengenai tempat seperti apa itu, Liang Sheng belum pernah mendengarnya, tetapi dia tetap mengingat informasi itu, karena mungkin akan berguna suatu hari nanti. Pada saat ini, Liang Sheng memaksa dirinya untuk tenang. Bagaimanapun, situasi saat ini belum memburuk hingga ekstrim, karena Sekte Danding bahkan belum mengaktifkan susunan Sekte Pelindung kedua. Mengenai pengingat Zoumo, dia pasti akan menyimpannya di dalam hatinya, karena dengan garis keturunan keluarga Zhou yang ajaib, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Setelah ini, kehidupan Liang Sheng kembali damai. Setelah mengubur Xiao Qin dan yang lainnya, tugas pemurnian pil yang diberikan oleh Sekte Danding meningkat sekali lagi dibandingkan sebelumnya. Seluruh sekte telah beroperasi penuh, dan bahkan beberapa Taois inti emas mulai bergiliran mengurus ladang spiritual, karena konsumsi rumput spiritual di Sekte Danding telah terlalu besar dalam beberapa tahun terakhir. Adapun para pengikut sekte luar dan para pengikut biasa, situasi mereka bahkan lebih menyedihkan, karena mereka hampir tidak punya waktu untuk tidur. Semua waktu yang tersisa dihabiskan untuk bekerja, dan tidak ada dari mereka yang bisa lepas dari kesibukan. Untungnya, berita dari medan perang pasang surut binatang berangsur-angsur membaik kemudian. Meskipun medan perang masih kejam, situasinya berangsur-angsur stabil. Inisiatif itu tampaknya perlahan condong ke arah 3 sekte dan 6 ordo. Namun, Liang Sheng mendeteksi ketidaknormalan dari kabar baik ini. Karena seiring berjalannya waktu, proporsi korban di antara para pengikut sekte menurun dalam periode waktu yang sama, tetapi pada kenyataannya, hilangnya kekuatan tempur tingkat tinggi di antara binatang iblis juga menurun. Jika sebelumnya, Liang Sheng akan mengira itu adalah tanda bahwa gelombang binatang buas tidak akan berkelanjutan,
tetapi data yang telah dikirimkan selama periode ini terlalu stabil, membuat Liang Sheng merasa curiga. Seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang mengendalikan segalanya di balik layar, membuat data menjadi begitu sempurna. Pada kenyataannya, mustahil data tersebut terdistribusi secara merata. Jadi, rahasia apa yang tersembunyi di balik gelombang binatang buas? Jika mereka benar-benar memiliki kekuatan yang tersisa, mengapa mereka mempertahankan keseimbangan saat ini? Baru pada suatu hari ketika Xiang Chen dengan santai menyebutkan sesuatu selama percakapan dengannya, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih, dan dia mungkin telah menebak alasannya. Karena kota abadi, saat itu, ada juga gelombang binatang buas yang melanda seluruh wilayah 3 sekte dan 6 ordo. Beberapa sekte diserbu oleh binatang iblis dan hampir hancur. Pada saat itu seperti neraka yang hidup, dan para pembudidaya menemui akhir yang sangat tragis. Pada akhirnya, kota abadilah yang mengambil tindakan dan memutuskan hasilnya. Mereka membunuh pemimpin Dimension di gelombang binatang buas saat itu dan mengusir binatang buas kembali ke rawa binatang buas. Setelah ribuan tahun pemulihan, 3 sekte dan 6 ordo mampu memulihkan kejayaan mereka sebelumnya dan berangsur-angsur pulih. Sebenarnya, saat itu, tepat sebelum sekte itu hancur, 3 sekte dan 6 ordo telah mengirim orang untuk mencari bantuan dari kota abadi. Namun, kota abadi tidak datang sampai sekte itu dalam krisis, hampir menyebabkan tragedi yang tidak dapat diperbaiki. Setelah itu, orang-orang menganalisis mengapa ini terjadi dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Yaitu, jika 3 sekte dan 6 ordo belum mencapai titik di mana sekte mereka dihancurkan, kota abadi mungkin tidak akan mengambil tindakan sama sekali. Dengan kata lain, apakah situasi gelombang binatang buas yang stabil saat ini terjadi karena binatang buas tidak ingin invasi wilayah mereka berlangsung terlalu cepat? Mungkinkah ini cara untuk mencegah sekte meminta bala bantuan dari kota abadi? Apakah mereka merebus katak secara perlahan, membuat 3 sekte dan 6 ordo tidak menyadari situasi mereka? Tetapi mengapa mereka melakukan ini? Karena meskipun binatang iblis menunjukkan warna asli mereka di tahap akhir di medan perang, mereka kemungkinan akan menghadapi nasib yang sama, kecuali mereka dapat mencegah 3 sekte dan 6 ordo meminta bantuan dari kota abadi. Jadi jika mereka tidak dapat mencegah sekte mencari bantuan, mengapa mereka menciptakan ilusi ini sekarang? Tunggu sebentar, Liang Sheng tiba-tiba menyadari bahwa pikirannya terlalu sederhana. Hanya karena binatang iblis tidak dapat memusnahkan 3 sekte dan 6 ordo, bukan berarti mereka tidak dapat memperoleh sumber daya kultivasi. Mungkin sejak awal, mereka tidak pernah bermaksud untuk menguasai wilayah 3 sekte dan 6 ordo, tetapi hanya ingin memanfaatkan gelombang binatang buas. Pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk mengingat informasi yang dia terima sebelumnya dan akhirnya menemukan titik buta. Selama bertahun-tahun, sebagian besar pengikut sekte yang tewas di medan perang gelombang binatang buas telah dimakan darah dan dagingnya oleh binatang iblis, yang berarti bahwa sumber daya kultivasi mereka juga dijarah. Di sisi lain, jika seekor binatang iblis mati, hanya esensi darah dan dagingnya yang dapat digunakan oleh para kultivator. Namun, jika seorang pengikut pendirian yayasan dari sekte tersebut meninggal, mereka akan meninggalkan sumber daya bagi binatang iblis untuk memperkuat diri mereka sendiri. Dengan mengingat hal ini, Liang Sheng merasa merinding, karena dia tiba-tiba memiliki firasat yang lebih buruk dan merasa bahwa kecurigaannya mungkin tidak salah. Tampaknya selama lebih dari 1 dekade, perhatian semua orang tertuju pada medan pertempuran pasang surut binatang buas, dan tidak seorang pun memperhatikan tempat perburuan gunung belakang milik sekte-sekte tersebut. Perlu diketahui bahwa struktur 3 sekte dan 6 ordo secara garis besar sama, dan semuanya memiliki tempat perburuan gunung belakang, karena darah dan daging binatang iblis berguna untuk memurnikan pil, menggambar jimat, memurnikan senjata, dan sebagainya. Alasan mengapa begitu banyak binatang iblis diburu di tempat perburuan gunung belakang selama bertahun-tahun itu sederhana. Pertama, sekte-sekte tersebut sengaja membudidayakan binatang iblis dan tidak pernah membasminya sepenuhnya. Kedua, tempat perburuan gunung belakang sebenarnya terhubung dengan rawa binatang buas, tetapi mereka hanya membuka jalan kecil untuk menarik binatang iblis dari rawa binatang buas sesekali. Namun, Liang Sheng segera menggelengkan kepalanya, merasa bahwa ide ini agak mengada-ada karena sekte dan Ding telah menutup gunung belakang, dan seharusnya tidak ada situasi seperti yang dia duga terjadi. Tetapi bagaimana dengan sekte-sekte lainnya?
Memikirkan hal ini, Liang Seng buru-buru menggelengkan kepalanya. Sekte lain tidak bodoh dan tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti ini. Namun, apapun yang terjadi, pemimpin binatang iblis dalam gelombang binatang ini tampaknya sedang memainkan permainan besar. Diharapkan bahwa eselon atas dari 3 sekte dan 6 ordo tidak akan meremehkan gelombang binatang ini. Bahkan jika binatang iblis memiliki rencana yang lebih besar, lebih baik untuk memperpanjang keseimbangan ini sehingga ia dapat memiliki lebih banyak waktu kultivasi. Bagaimanapun, meskipun dia sekarang setara dengan Foundation Establishment Middle Stage, di bawah Primordial Mysterious Technique, kekuatan tempurnya sudah setara dengan Master Foundation Establishment Late Stage tanpa sarana tambahan apapun. Beri dia lebih banyak waktu untuk mencapai Foundation Establishment Late Stage. Meskipun dia masih akan berada di lapisan kedua Refining Essence into Key Stage dari Mixed Yuan Skill, dia yakin bahwa kekuatan tempurnya akan melonjak lagi. Kultivator Foundation Establishment Late Stage biasa jauh dari tandingannya, dan dia memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri dari gelombang binatang buas. Bagaimanapun, ketika dia benar-benar mencapai Refining Essence into Key Stage di Foundation Establishment Late Stage, kekuatan fisiknya sendiri mungkin tidak akan lebih lemah dari kultivator Foundation Establishment Late Stage biasa. Sederhananya, pada saat itu, aku akan menjadi tak terkalahkan di bawah Golden Core Sekte Danding. Puncak awan hijau. Setelah hari yang sibuk lainnya, Liang Seng tampak kelelahan, tetapi begitu dia kembali ke rumah guanya, semangatnya segera segar kembali, dan tidak ada jejak kelelahan sebelumnya. Akting adalah sesuatu yang dianggap serius. Lagi pula, untuk seorang murid kecil, tahap pembentukan fondasi awal, bagaimana mungkin sekte itu terlalu keras padanya? Itu hanya misi sekte kecil, dan tidak mungkin itu bisa mengganggu Liang Seng. Meskipun tingkat kultivasinya yang sebenarnya belum mencapai tahap pemurnian esensi menjadi ki dari tahap akhir pembentukan fondasi, darah di tubuhnya masih melonjak, penuh energi. Kondisinya tidak pernah lebih baik. Dia bahkan mulai meragukan apakah binatang iblis dapat mencapai kekuatan yang sama dengan tubuh fisiknya. Sebelumnya, setelah mencapai tahap pemurnian esensi menjadi ki di tahap tengah pembentukan fondasi, dia telah menguji kekuatan fisiknya sendiri. Dengan kekuatan sekuat pedang artefak dari alat sihir dua pola, dia juga bisa menghancurkannya dengan satu pukulan dan bahkan tidak menggunakan kekuatan spiritual internalnya, yang murni kekuatan fisik. Sangat kuat. Sekarang, menurut berita yang datang dari medan perang Bistide, Sekte Binatang Iblis dan 3 Sekte dan 6 Ordo tampaknya sekali lagi memasuki masa damai. Selain itu, situasinya sekarang berbeda dari periode ketenangan terakhir. 3 Sekte dan 6 Ordo diam-diam mendapatkan keunggulan, dan tampaknya seiring berjalannya waktu, kemenangan pasti akan menjadi milik Sekte. Liang Seng secara alami memiliki keraguan tentang kesimpulan ini, tetapi kecurigaannya sebelumnya semuanya bersifat pribadi, kurang bukti substansial, jadi dia tidak akan melaporkannya ke sekte. Sekarang, dia hanya dengan sungguh-sungguh memurnikan pil, hanya menahan bahan-bahan alkimia sekte untuk keperluannya sendiri, tidak terlibat dalam hal lain. Bahkan Liang Seng sendiri tidak tahu berapa banyak sumber daya yang telah dia kumpulkan sekarang. Namun, dia tidak menganggapnya terlalu banyak, karena dia telah berlatih teknik misterius primordial, dan ketika tubuhnya menyerap pil Yuan sejati, kecepatannya menjadi beberapa kali lebih cepat. Tentu saja, Liang Seng tidak keberatan mengonsumsi terlalu banyak pil Yuan sejati. Bahkan, dia ingin mengonsumsi lebih banyak. Karena itu berarti kecepatan kultivasinya lebih cepat dari sebelumnya. Jika dia tidak memiliki pil Yuan sejati, kultivasinya mungkin akan 10 kali lebih lambat, atau bahkan lebih. Tidak ada pilihan, lagi pula, dengan bakat kebodohan yang tidak bersalah, kultivasinya lambat, dalam keadaan seperti itu, apa yang bisa dia lakukan? Dalam 10 tahun berikutnya, kehidupan tetap damai. 3 Sekte dan 6 Ordo mengira hanya butuh 2 atau 3 tahun lagi untuk sepenuhnya memadamkan gelombang binatang buas. Namun selama 10 tahun terakhir, meskipun mereka tampaknya memenangkan setiap pertempuran, mereka hanya berhasil mendorong gelombang binatang buas kembali sejauh 3.000 mil. Gelombang binatang buas bertahan hingga hari ini, dan jumlah murid yang telah meninggal di 3 Sekte dan 6 Ordo telah meningkat pesat, tetapi tidak ada lagi rasa urgensi yang sama dari atas ke bawah. Bagaimanapun, murid pemurni Ki biasa memiliki rentang hidup 200 tahun. Sejak binatang iblis muncul dari rawa binatang, baru 21 tahun.
Dengan situasi saat ini yang sangat baik, bagaimana mereka bisa merasakan rasa urgensi? Selain itu, meskipun jumlah korban murid telah meningkat selama bertahun-tahun, binatang iblis alam ketiga yang tak terhitung jumlahnya juga telah dibunuh oleh mereka. Bagaimanapun, sejumlah besar darah esensi monster alam ketiga telah dikirim ke Sekte Danding. Ini berarti bahwa Sekte Danding telah memurnikan pil Yuan emas yang tak terhitung jumlahnya sekarang, yang memungkinkan lebih banyak murid pembentukan pondasi memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap Jindan. Selama 20 tahun gelombang binatang buas, jumlah darah esensi monster dan bahan daging dan darah binatang iblis lainnya yang telah mereka peroleh, dibandingkan dengan keuntungan dari tempat perburuan sekte, telah berkembang pesat. Mungkin justru karena inilah, ditambah dengan fakta bahwa binatang iblis telah mundur selama 10 tahun terakhir, sekte bersedia mempertahankan statusnya saat ini dan maju perlahan. Liang Seng sebenarnya tidak senang dengan ini. Seperti pepatah lama di kehidupan masa lalunya di Bintang Biru, jika Anda tidak menyingkirkan akarnya saat memotong rumput, akan ada masalah. Tetapi sekarang dia hanya seorang murid, tahap pembentukan pondasi awal, apa yang bisa dia katakan dan siapa yang akan mendengarkannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah diam-diam tumbuh lebih kuat, berharap untuk mencapai esensi pemurnian ke tahap Qi yang setara dengan alam tahap pembentukan pondasi akhir sesegera mungkin. Pada saat itu, dia tidak akan takut selama dia bukan seorang Taois inti emas. Namun, melihat kemajuan kultivasinya saat ini, mungkin akan memakan waktu setidaknya 100 tahun lagi untuk mencapai alam pendirian yayasan akhir. Tepat ketika Liang Seng khawatir tentang kecepatan kultivasinya, Xiang Chen tiba-tiba memanggil semua murid untuk berkumpul, yang membuat Liang Seng bingung. Tetapi saat berikutnya, Liang Seng tidak bisa menahan perasaan sangat terkejut. Guru puncak, ternyata Jin Kuan-Xiu telah kembali. Shen Wukui bahkan lebih gembira melihat Jin Kuan-Xiu, karena selama periode ini, di bawah kendali Xiang Chen atas puncak awan hijau, dia mengalami masa-masa yang menyedihkan. Dia sepenuhnya diawasi oleh Xiang Chen, dan bahkan makanan dan penginapannya berada di dalam rumah gua. Xiang Chen, dia sama sekali tidak bebas selama hari-harinya. Jin Kuan-Xiu juga sangat puas dengan puncak awan hijau yang teratur, terutama melihat Shen Wukui memasuki alam pembentukan fondasi akhir di bawah disiplin Xiang Chen. Shen Wukui agak tidak berdaya karena selama ini, dia tidak bisa mengendur dan akhirnya memasuki tahap pembentukan fondasi akhir 2 tahun lalu. Setelah itu, dia hanya perlu menunggu penyelesaiannya sendiri, dan kemudian dia bisa mencoba menerobos ke alam inti emas. Saat itu, jika puncak awan hijau memiliki 1 puncak dan 3 inti emas, itu akan menjadi cerita yang bagus. Adapun Liang Seng, meskipun dia belum memasuki tahap pembentukan fondasi menengah, Qi-nya stabil, dan kemajuan kultivasinya hanya masalah waktu, dan itu secara alami akan datang ketika waktunya tepat. Guru, mengapa Anda tiba-tiba kembali? Anda seharusnya memberitahu kami sebelum Anda kembali sehingga kami bisa bersiap. Situasi gelombang pasang binatang buas telah stabil, dan sekte mengizinkan kami kembali untuk rotasi dan istirahat. Tetapi jangan khawatir, gelombang pasang binatang buas tidak akan menyebabkan gelombang lagi sekarang setelah kami kembali. Semuanya aman dan tenteram, dan situasinya stabil. Setelah mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan rasa gembira. Berakhirnya gelombang binatang berarti mereka terbebas dari rasa khawatir. Namun, kata-kata Jin Kuan-Xiu tiba-tiba berubah menjadi nada muram. Tapi aku tidak membawa semua orang kembali. Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana langsung menjadi sedikit lebih menindas. Hanya ada sekitar 10 murid pendirian yayasan di belakangnya, dan hampir semuanya memegang kendi abu. Kali ini di medan perang gelombang binatang, para kultivator yang tewas dalam pertempuran hampir tidak akan memiliki mayat utuh yang tertinggal. Jin Kuan-Xiu kemudian memimpin Xiang Chen dan yang lainnya menuju pemakaman puncak awan hijau. Setelah kendi abu semua murid dikubur dengan aman, kali ini Jin Kuan-Xiu sendiri yang melafalkan mantra kelahiran kembali. Meskipun demikian, kegembiraan semua orang karena reuni menghilang. Karena suasana hati sudah tidak baik, Jin Kuan-Xiu membiarkan mereka kembali ke gua tempat tinggal mereka masing-masing. Pada saat ini, Liang Seng diam-diam mengingatkan dirinya sendiri. Apapun bisa terjadi di jalur kultivasi, dan seseorang harus selalu berhati-hati. Yang terbaik adalah pergi lebih awal saat ada tanda bahaya sekecil apapun dan jangan pernah mengambil risiko. Saat itu, communication jade sleep di tubuh Liang Seng tiba-tiba bergetar.
Dia melihat bahwa itu adalah Jin Kuan-Siu yang memanggilnya. Meskipun Liang Seng tidak tahu mengapa, dia dengan cepat bergegas menghampiri. Guru, saya agak linglung karena sibuk sebelumnya dan lupa memberi Anda sesuatu. Anda ingat Zhou Mo dari Sekte Huatian, kan? Dia meminta saya untuk mengantarkan ini kepada Anda secara pribadi. Saat Jin Kuan-Siu berbicara, wajahnya penuh dengan emosi. Dia tidak menyangka muridnya sendiri begitu disukai oleh para murid sekte luar. Itu sangat langka. Pada saat ini, Liang Seng juga agak terkejut. Apa yang dia bawa untuknya karena dia sudah menerima peringatan tentang bahaya yang akan datang. Hah, Liang Seng melihat kotak giok dan menemukan lebih dari selusin botol darah esensi monster. Mereka semua adalah darah esensi binatang iblis alam ketiga. Zhou Mo benar-benar perhatian. Dia tidak menyangka Zhou Mo akan mengingat permintaan kecilnya dari waktu mereka di puncak penyambutan tamu. Liang Seng secara alami tersentuh di hatinya. Cenger, apakah kamu membutuhkan darah esensi monster untuk memurnikan pil? Jin Kuan-Siu tidak menyangka para pengikut sekte luar begitu peduli dengan muridnya sendiri. Bahkan jika darah esensi binatang iblis alam ketiga tidak berharga, niat di baliknya sudah berharga. Memikirkan hal ini, Jin Kuan-Siu mengeluarkan lebih dari selusin botol darah esensi monster dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya langsung kepada Liang Seng. Karena Cenger, kamu butuh darah esensi monster, aku juga mendapat cukup banyak selama perjalanan medan perang pasang surut binatang kali ini. Aku akan memberimu sedikit. Tentu saja, Liang Seng tidak akan menolaknya. Dia selalu bisa menggunakan lebih banyak darah esensi monster. Sekarang, dia memiliki hampir semua bahan yang diperlukan untuk pil Yuan emas, tinggal menunggu tanaman rambat emas ungu dan rumput tulang mendalam matang. Setelah bertahun-tahun berlalu, tanaman rambat emas ungu dan rumput tulang mendalam yang ditanamnya di gua tempat tinggalnya hampir matang. Karena demikian, dia bisa mulai mencoba memurnikan pil Yuan emas. Awalnya, dia pikir akan butuh waktu untuk mengumpulkan cukup banyak darah binatang iblis. Namun, dia telah menyelesaikan proses pengumpulan dengan sangat mudah. Dari sudut pandang ini, pasang surut binatang memang telah memberinya bantuan besar. Selain itu, saat ini, Jin Kuan-Siu tidak memiliki hal lain untuk diajarkan kepadanya. Setelah memberinya sedikit dorongan, Liang Seng pamit dari gua tempat tinggal gurunya. Ketika dia kembali ke gua tempat tinggalnya sendiri, dia memeriksa medan spiritual. Tanaman Purple Gold Fin dan Profound Bone Grass di ladang sudah rimbun dan tumbuh subur, hampir siap dipanen. Tampaknya hari ketika dia akan memurnikan Golden Yuan Pil sudah dekat. Meskipun dia tidak lagi membutuhkan pil untuk terobosan, dia masih memiliki lusinan bahan alkimia. Mengapa tidak memurnikannya? Pada saat ini, suasana hati Liang Seng menjadi ceria, untuk sementara melupakan insiden gelombang binatang buas. Lagi pula, jika langit runtuh, masih akan ada orang-orang tinggi yang menopangnya. Tidak perlu khawatir baginya untuk merasa cemas di sekte Danding. Setelah itu, kehidupan Liang Seng kembali normal setelah Jin Kuan-Siu kembali. Seolah-olah tidak ada yang berubah dari sebelumnya. Di puncak awan hijau, Shen Wukui mungkin lebih bahagia karena begitu Jin Kuan-Siu kembali, otoritas Xiang Chen diambil kembali. Meskipun dia masih dijaga, dia menjadi lebih bebas dari sebelumnya. Awalnya dia ingin mengundang Liang Seng untuk minum dan mengobrol di waktu luangnya, tetapi dia jarang melihat sosok Liang Seng akhir-akhir ini. Adik laki-lakinya benar-benar bekerja keras. Namun setelah dipikir-pikir, hal itu tampak masuk akal karena tingkat kultivasi Liang Seng rendah. Tingkat keberhasilan memurnikan banyak pil spiritual pasti rendah karena batas kultivasinya. Pasti sulit baginya. Saat ini, Liang Seng memang sedang memurnikan pil, seperti yang dipikirkan Shen Wukui. Namun, dia tidak memurnikan pil untuk tugas sekte, melainkan memurnikan pil Yuan emas. Akhirnya, tanaman merambat emas ungu dan rumput tulang mendalam di ladang spiritual tempat tinggal guanya telah matang sepenuhnya, memberikan Liang Seng 42 set lengkap bahan pil Yuan emas. Paviliun alkimia puncak awan hijau ada untuk memurnikan pil, dan susunannya sangat kuat. Bahkan jika dia memurnikan pil Yuan emas, tidak akan ada banyak keributan. Selain itu, dia sengaja menambahkan beberapa lapisan formasi penyembunyian, yang membuat proses alkimia lebih aman. Faktanya, jika dia bukan murid Jin Kuan-Siu dengan ruang alkimia uniknya sendiri, dia mungkin tidak berani memurnikan pil Yuan emas di sini. Semuanya sudah siap, saatnya memurnikan pil. Saat ini, Liang Seng sangat berhati-hati.
Meskipun keterampilan alkimianya dapat menjamin setidaknya 20% tingkat keberhasilan untuk memurnikan pil Yuan emas, dia tetap tidak berani ceroboh. Karena dia berhasil memurnikannya, mengapa repot-repot gagal? Liang Seng berkonsentrasi dan menyesuaikan kondisinya dengan yang terbaik. Setelah itu, dia mulai memproses rumput spiritual. Sedangkan untuk darah binatang iblis alam ketiga, itu hanya akan ditambahkan selama fase pembentukan pil terakhir. Cara Liang Seng melakukan teknik alkimia menyenangkan untuk ditonton. Dengan cara yang tidak tergesa-gesa, dia menyelesaikan pemrosesan set pertama bahan rumput spiritual. Setelah itu, dia memusatkan pandangannya dan secara resmi mulai memurnikan pil. 3 hari kemudian, aroma pil muncul di ruang pil. Dalam sekejap, Liang Seng bereaksi, dan sebotol darah esensi monster alam ketiga muncul di tangannya. Kemudian, dia menggunakan segel tangan khusus untuk meningkatkan darah esensi monster dan memasukkannya ke dalam tungku pil. Beberapa saat kemudian, aroma pil yang kuat memenuhi ruang pil dalam sekejap. Untungnya, susunan itu menghalangi dan menyembunyikannya, jadi aromanya tertahan di dalam ruang pil dan tidak tumpah keluar. Liang Seng secara alami bersukacita ketika dia melihat ini karena tungku pertama pil Yuan emas telah berhasil dimurnikan. Dengan hati-hati membuka tungku dan mengumpulkan pil, 3 pil spiritual emas berkilauan muncul di telapak tangannya. Pil Yuan emas kelas rendah. 3 pil dibuat, lumayan, awal yang baik. Liang Seng sangat gembira karena hari-hari ini tidak terbuang sia-sia. Tentu saja, ia memilih untuk memanfaatkan momentum ini, tetapi sayangnya, 3 tungku pil berikutnya tidak berhasil dimurnikan. Meskipun kecewa, tidak ada fluktuasi signifikan dalam hati Liang Seng karena tingkat keberhasilannya dalam memurnikan pil Golden Yuan kini telah mencapai sekitar 30%. Lanjutkan, di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, setiap kegagalan pemurnian dapat menembus kemacetan yang gagal. Baginya, memurnikan pil dapat dicapai melalui latihan. Namun, tepat ketika Liang Seng bersiap untuk melanjutkan, ia memutuskan untuk berhenti sejenak karena periode tugas 1 bulan telah tiba, dan sudah waktunya baginya untuk keluar dan mengirimkan bagian pil olahannya. Pada saat ini, aroma pil Golden Yuan di ruang pil telah lama menghilang. Liang Seng memastikan bahwa tidak ada jejak yang tertinggal sebelum meninggalkan ruang pil dengan hati-hati. Adik junior, kamu akhirnya keluar. Aku menghargai kerja kerasmu. Shen Wukuk menatap Liang Seng dengan sakit hati, membuat Liang Seng merasa bingung. Setelah beberapa saat, ia mengerti dan menganggapnya agak lucu. Tampaknya kakak laki-lakinya yang kedua salah paham, tetapi dia tidak menjelaskannya. Sebenarnya, kakak laki-lakinya itu memiliki kesan seperti itu terhadapnya. Dia memenuhi reputasinya sebagai murid yang setia dan tekun yang menyelesaikan tugas-tugas pemurnian pil sekte. Setelah Liang Seng menyelesaikan proses serah terima, Shen Wukuk berinisiatif untuk membahas situasi di luar. Situasi 3 sekte dan 6 ordo dalam menghadapi gelombang monster telah menjadi lebih menguntungkan. Pasukan monster iblis telah dipaksa mundur lebih dari 100 mil lagi dalam waktu 1 bulan. Jika situasi terus berlanjut seperti ini, gelombang monster kemungkinan akan sepenuhnya ditekan dalam beberapa tahun, dan sekte mereka dapat kembali ke kehidupan damai sebelumnya. Tentu saja, alur pemikiran ini berlaku untuk semua eselon atas dari 3 sekte dan 6 ordo. Jika mereka tidak ingin memaksimalkan keuntungan mereka dan merebut sumber daya seperti darah esensi monster, gelombang monster dapat dibasmi seketika. Setelah mengatakan ini, Shen Wukuk mengedipkan mata padanya. Liang Seng secara alami memahami niatnya, Shen Wukuk ingin memasuki tempat berburu gunung belakang bersamanya lagi sehingga mereka dapat bersatu dan menghasilkan banyak uang. Namun, Liang Seng tidak seoptimis itu dalam hatinya. Bagaimanapun, bahkan Zhou Mo dan semua anggota klannya sedang membuat persiapan, menunjukkan bahwa gelombang monster ini tidak akan sesederhana itu. Terlepas dari itu, dia mempercayai kemampuan garis keturunan keluarga Zhou. Namun, pandangan 3 sekte dan 6 ordo berbeda darinya, karena mereka sudah mulai menstabilkan situasi. Bagaimanapun, dengan medan perang yang terus-menerus menghasilkan kemenangan, akhir perang hanya masalah waktu. Oleh karena itu, 3 sekte dan 6 ordo perlahan maju, karena mereka khawatir tentang sejumlah besar murid pendirian yayasan yang telah meninggal dari sekte masing-masing. Adapun Jin Kuan-Siu, dia tidak muncul. Tidak lama setelah kembali ke sekte Danding, dia menutup diri untuk berkultivasi secara tertutup.
Rumor mengatakan bahwa dia telah keluar selama sehari sebelum menutup diri, mungkin bertemu seseorang. Alasan Jin Kuan-siu untuk menutup diri sederhana. Setelah keberhasilan Xiang Chen dalam mencapai inti emas, urusan internal puncak awan hijau secara bertahap mulai diserahkan kepadanya. Liang Seng tidak tahu berapa banyak umur Jin Kuan-siu yang tersisa, tetapi para kultivator alam inti emas hanya memiliki total umur 1.700 tahun. Dia tentu saja perlu mulai mempersiapkan diri untuk terobosan ke alam inti emas. Dia tidak tahu apakah Jin Kuan-siu memiliki pil jiwa baru lahir yang dibutuhkan untuk menerobos ke tahap jiwa baru lahir. Di sekte tersebut, Liang Seng sesekali mendengar berita tentang pemurnian pil Yuan emas, tetapi dia belum pernah mendengar tentang pemurnian pil jiwa baru lahir. Untungnya, Liang Seng tidak khawatir saat ini. Mengapa dia membutuhkan pil jiwa baru lahir pada tahap ini? Teknik kuno adalah metode kultivasi yang paling tepat untuknya. Bagi yang lain, mempraktikkan teknik kuno dan menerobos hambatan kecil tingkat masuk Qi bisa jadi sama sulitnya dengan menerobos inti emas. Namun, baginya, itu hanya masalah waktu. Dia tidak khawatir tentang kultivasinya sendiri, tetapi untuk beberapa alasan, ketika Liang Seng memikirkan peringatan Zhou Mo sebelumnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia merasa bahwa medan perang pasang surut binatang tidak akan sesederhana itu. Namun, beberapa bulan berlalu dengan serangkaian kabar baik yang datang dari medan perang pasang surut binatang. Bahkan tugas pemurnian pil yang diberikan kepada para murid oleh Sekte dan Ding telah dikurangi lagi. Selama waktu ini, Liang Seng telah meningkatkan tingkat keberhasilannya dalam memurnikan pil Yuan emas hingga 100%. Pada saat ini, dia memiliki 18 pil inti emas bermutu tinggi, 64 pil bermutu menengah, dan 24 pil Yuan emas bermutu rendah. Lebih dari 100 pil Yuan emas, jika berita ini menyebar, Liang Seng mungkin tidak akan bisa hidup dengan tenang. Tentu saja, Liang Seng tidak akan menyimpan pil Yuan emas di tas penyimpanan eksternal. Sebaliknya, dia meletakkannya di cincin penyimpanannya. Hari itu, Liang Seng menyelesaikan tugas pemurnian pil bulan ini 25 hari lebih awal. Namun, ia tidak lagi memiliki bahan untuk memurnikan pil Yuan emas, jadi ia terus memurnikan pil spiritual lainnya. Lagi pula, ia telah menimbun bahan alkimia yang tak terhitung jumlahnya untuk dirinya sendiri, dan ia tentu perlu memurnikan pil di waktu luangnya. Ini dianggap sebagai cara baginya untuk berkontribusi pada cadangan sumber dayanya dan membangun kekayaan. Kaya akan sumber daya kultivasi, ini adalah manifestasi dari berkah dan kekayaan yang dalam. Namun, setelah satu sesi pemurnian pil tertentu, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Liang Seng.